pertama, sistem saraf. Struktur sel saraf atau neuron. Setiap unit neuron terdiri dari dendrit, badan sel, nukleus, neurit atau akson, sel sahwan, selubung myelin, nodus Ranvier, dan sinapsis. Antara neuron satu dan lainnya dihubungkan dengan sinapsis. Perjalanan impuls dimulai dari dendrit, dikirim ke badan sel, diteruskan ke neurit, dan impuls mengalir di sepanjang akson untuk seterusnya dihantarkan ke neuron lain oleh akson. Selanjutnya ada fungsi sel saraf. Yang pertama ada dendrit, menerima impuls dan menghantarkannya ke badan sel. Yang kedua, badan sel menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang ketiga, nukleus mengatur aktivitas neuron. Yang keempat, akson atau neurit menerima impuls dari badan sel dan menghantarkannya ke saraf lain. Nodus Ranvier mempercepat penghantaran impuls. Sel sahwan menyediakan makanan untuk akson. Dan selubung myelin melindungi akson dan memberi nutrisi untuk neuron. Selanjutnya, macam-macam sel saraf. Yang pertama, neuron sensorik atau aferen, neuron motorik atau eferen, neuroasosiasi atau penghubung. Selanjutnya, macam-macam sel saraf. Neuron sensorik menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Organ reseptor adalah alat indera. Selanjutnya, ada neuron motorik menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Organ efektor adalah otot dan kelenjar. Yang ketiga, ada neuron asosiasi, menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, susunan sistem saraf. Sistem saraf di tubuh kita terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat disusun oleh otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi dibedakan berdasarkan tempat kranial dan spinal, lalu berdasarkan fungsi somatis dan otonom. Sistem saraf pusat dilindungi oleh selaput meninges, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama ada otak. Merupakan saraf utama karena berperan mengatur seluruh aktivitas tubuh. Bagian luar otak, korteks berwarna abu-abu, bagian ini banyak mengandung badan sel saraf yang disebut dengan substansi grisea. Bagian dalam otak, medula, berwarna putih. Bagian ini banyak mengandung neurit dan dendrit yang disebut dengan substansi alba. Selanjutnya, sumsum tulang belakang. Merupakan lanjutan dari medula oblongata dan terdapat dalam rongga tulang belakang. Bagian luar tepi berwarna putih, substansi alba. Bagian dalamnya berwarna abu-abu, substansi grisea. Fungsi sumsum tulang belakang, menghantarkan impuls dari dan ke otak, pengatur gerak refleks. Selanjutnya, sistem hormon. Sistem hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu karena hormon yang dihasilkan tidak dialirkan melalui saluran tertentu, tapi langsung melalui pembuluh darah. Fungsi hormon yang pertama mempertahankan kondisi seimbang tubuh atau homeostatis, mengatur pertumbuhan, mengatur proses reproduksi, menjaga metabolisme tubuh, membentuk tingkah laku. Dalam sistem hormon ada beberapa kelenjar endokrin. Yang pertama ada kelenjar hipofisis, hipotalamus, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, testis pada pria, dan ovarium pada wanita. Lalu selanjutnya ada jenis kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan. Yang pertama ada hipofisis atau pituari, merupakan master of glands karena mempengaruhi aktivitas kelenjar lain. Terletak di dasar otak besar, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada lobus anterior, intermedia, dan lobus posterior.
hormon pada kelenjar hipofisis, lobus anterior beserta fungsi hormon dan fungsinya. Intermedia beserta fungsinya, lobus posterior beserta fungsinya. Yang kedua ada tiroid atau gondok, terletak dekat leher dan jakun. Hormon dan fungsinya, tiroksin mempengaruhi proses metabolisme pertumbuhan fisik, menurunkan kadar kalsium, dan mempengaruhi perkembangan mental. Triodotironin mempengaruhi distribusi air dan garam dalam tubuh. Kalsitonin memacu pengendapan kalsium dalam tulang. Lalu yang ketiga, ada paratiroid atau anak gondok, terletak di daerah dorsal kelenjar gondok, menghasilkan paratormon berfungsi untuk mengendalikan kadar kalsium dan fosfat dalam darah dan tulang. Lalu, yang keempat ada timus atau kacangan, terletak di daerah dada, menghasilkan hormon timosin berfungsi untuk menjaga sistem imun atau kekebalan tubuh. Lalu selanjutnya, ada adrenal atau anak ginjal. Korteks terletak di daerah atas ginjal, medula terletak di dasar otak besar. Hormon dan fungsinya, glukokortikoid menaikkan kadar glukosa dalam darah, mengubah glikogen menjadi glukosa. Lalu selanjutnya mineralokortikoid, fungsinya menyerap natrium, menyerap air pada ginjal, menaikkan denyut jantung, kecepatan nafas, lalu tekanan darah. Lalu bagian medula, hormon adrenalin mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa di dalam darah. Dan non-adrenalin menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Lalu selanjutnya yang keenam ada pankreas, terletak di sebelah bawah lambung. Hormon insulin fungsinya mengubah glukosa menjadi glikogen di hati. Hormon glukagon fungsinya mengubah glikogen menjadi glukosa. Selanjutnya gonad atau kelamin, pada wanita terletak di daerah perut. Hormon estrogen fungsinya menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder wanita. Hormon progesteron fungsinya penebalan dan perbaikan uterus. Pada pria terletak dalam buah zakar. Hormon testosteron fungsinya menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder pada pria. Selanjutnya sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler atau sistem peredaran darah adalah organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, komponen darah, paru-paru, dan organ yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Jantung adalah organ tubuh yang terdiri dari kumpulan obat yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Ukuran jantung kurang lebih sebesar genggaman tangan seperti dalam gambar berikut. Berat jantung kira-kira 250-400 gram, memompa 60-80 kali per menit, 1 kali denyutan kurang lebih mengangkut 70 cc darah. Dalam 1 menit kurang lebih jantung memompa 5 liter darah. Ada 3 bagian utama pada jantung, yaitu bilik jantung, katup-katup jantung, pembuluh darah. Lalu selanjutnya jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kanan, ventrikel kiri, atrium kiri. Lalu cara kerja peredaran darah. Cara kerja peredaran darah dari vena cava superior dan vena cava inferior, darah masuk ke atrium kanan dan mengalir ke ventrikel kiri melalui katup tricuspidalis. Dari ventrikel kiri, darah masuk ke arteri pulmonalis melalui katup semilunaris pulmonalis. Dari arteri pulmonalis, darah masuk ke paru-paru dan terjadi oksigenisasi dalam paru-paru, yaitu pertukaran oksigenisasi CO2 dan O2 dari paru-paru. Darah mengalir ke atrium kiri. Di vena pulmonalis, darah mengalir ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis. Dari ventrikel kiri, darah masuk ke aorta melalui katup semilunaris aorta. Lalu selanjutnya, seperti yang terlihat pada gambar, proses oksigenisasi CO2 dengan O2 terjadi di paru-paru. Selanjutnya,
Dari aorta mengalir ke arteri, lanjut ke arteriola, lalu ke kapiler, dan ke organ. Di organ terjadi metabolisme tubuh, yaitu penarikan O2 menjadi CO2. Setelah menjadi CO2, darah mengalir ke venula, ke vena, lalu kembali lagi ke jantung. Siklus tersebut akan terus-menerus berputar seperti yang tadi saya jelaskan.